Shalom, jumpa lagi dengan Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita yang menguatkan jiwa kita. Terutama secara khusus saat ini kita ada dalam situasi masa raya Pentakosta, di mana hari pencurahan Roh Kudus, yakni apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid dan kepada kita semua digenapi, dan melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus ini senantiasa menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tetap percaya dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami diizinkan lagi melalui channel Klavos Sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami sekalian, baik hamba sebagai pelayan firman saat ini, tetapi juga pendengar Klavos Sukacita di mana saja berada yang mengikuti pemberitaan firman melalui channel ini. Biarlah Roh Kudus juga turun atas mereka, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi melalui kuasa Roh Kudus kami dapat memahami apa maksud Tuhan dari firman ini. Dan di dalam Roh-Mu yang kudus juga kami dituntun untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, para pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Judul pembacaan, Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda
dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Peristiwa pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Secara khusus dalam pembacaan kita hari ini, di mana kita melihat bahwa terpencarnya umat Tuhan ke Yudea dan Samaria ternyata menghasilkan para pekabar Injil, para misionaris, seperti benih yang ditebar. Mereka menyebar dan memberitakan Injil, sehingga Samaria akhirnya mendapat berkat Injil itu sendiri. Filipus yang adalah rekan Stefanus dalam pelayanan kepada orang miskin, ikut juga dalam pemberitaan itu. Ia memiliki karunia untuk melakukan mujizat. Nah, sehingga melalui mujizat itu, orang-orang di Samaria menjadi percaya. Termasuk seorang tukang sihir yang bernama Simon, yang tadinya dikagumi dan sangat dijunjung atau disanjung oleh orang-orang di Samaria pada waktu itu. Karena sihirnya, dia melakukan tanda-tanda heran. Dan dia menyatakan dirinya sebagai orang yang diutus Allah. Tetapi ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria dan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat di sana, Simon yang tukang sihir itu juga pada akhirnya bertekuk lutut dan percaya kepada Yesus Kristus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, mendengar berita tentang peristiwa pekabaran Injil di Samaria, maka Petrus dan Yohanes melakukan perjalanan dan mengunjungi orang-orang percaya yang ada di Samaria. Bahwa mereka melihat para pentobat baru di Samaria, mereka boleh percaya, tetapi belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka pergi ke Samaria, mereka berdoa dan menumpangkan tangan kepada para pentobat baru itu, orang-orang yang percaya, yang telah memberi diri dibaptis itu, menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka pun menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hal ini pengajaran para rasul jelas, yaitu Roh Kudus adalah hak bagi setiap orang percaya kepada Kristus yang diterima saat orang-orang percaya itu bertobat. Maka apa yang terjadi di Samaria saat itu merupakan kekhususan kepada setiap orang percaya. Kita tahu bahwa ada tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria sejak lama. Karena orang
Yahudi mengklaim dirinya sebagai orang percaya, sementara orang-orang Samaria adalah orang-orang kafir. Namun oleh Injil Kristus, tembok pemisah antara Yahudi dan Samaria itu akhirnya dirobohkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Oleh tangan Tuhan yang kuat, tembok itu runtuh. Tembok pemisah tersebut itu tidak ada lagi. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bahwa Injil Kristus adalah milik semua orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Untuk itu sebagai orang-orang percaya kita dituntut untuk menjadi saksi pemberitaan Injil bagi semua orang tanpa terkecuali dimanapun kita berada. Karena di mana kita percaya, kita menerima Roh Kudus itu. Roh itu menguatkan kita untuk memberitakan Injil di mana saja kita berada dan dalam situasi apapun. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Allah sendiri di dalam Injilnya yang telah merobohkan tembok pemisah yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam tugas pemberitaan Injil kepada banyak orang. Selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya melalui Roh Kudus kita semua dikuatkan, kita semua diingatkan bahwa Injil menjadi kekuatan Allah. Injil yang harus kita beritakan di dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, firman yang hidup, yang adalah Injil yang kami beritakan. Kami bersyukur oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang hidup di dalam pemberitaan melalui channel Klavos Sukacita ini, sehingga Injil Tuhan tetap diberitakan. Biarlah kebenaran firman-Mu memberi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk terus memberitakan Injil sampai Engkau datang kembali. Sehingga segala tembok-tembok pemisah yang terjadi di antara kami, di dalam kuasa Injil dan Roh-Mu, dirobohkan, dihancurkan hanya untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.